Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today, Mrs. Ika will guide you to learn about descriptive text. Okay, descriptive text is for class 10 for all program of penerbangan vocational high school. Jadi materi ini untuk kelas 10 semua program di Sekolah SMK Penerbangan Angkasa Ardagani Adi Sucipto Yogyakarta. Okay, let's start our material today. This one is the basic competencies or kompetensi dasar atau knowledge yang akan kita ambil dari materi ini. 3.4 menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, tempat, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalau misalnya kompetensi dasarnya tentang keterampilan atau skill itu ada di 4.4, yaitu menyusun teks deskriptif, lisan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi dalam keterampilan ini nanti harapannya para siswa semua bisa menyusun teks, make a descriptive text, entah itu dari benda, things, or tempat, places, or orang, persons, situations juga bisa. Kalau yang 3.4 tadi diharapkan mampu menganalisis, paham, bisa menganalisis, lalu terakhir produknya adalah menyusun teks deskriptif. Goals of learning. Tujuan pembelajarannya apa sih? Secara knowledge dan skill. Yang pertama tentu tadi siswa mampu menganalisis teks deskriptif lisan, teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, tempat. Bisa situasi juga ya. Jadi apapun yang bisa dideskripsikan. Yang kedua adalah siswa terampil bisa mampu menyusun teks deskriptif, tulis dan lisan, sederhana dan pendek terkait orang, benda, tempat, situasi, kemudian kondisi atau keadaan atau gambaran sesuatu hal sehingga orang lain itu mampu mempunyai gambaran tentang hal tersebut. Nah, sekarang we back to the description of descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is kind of text to describe things, places, persons, situations, and others. Jadi dalam teks deskriptif teks ini atau dalam teks deskriptif, anak-anak nanti belajar bagaimana cara mendeskripsikan benda, tempat, orang, situasi, dan yang lain sehingga orang yang membaca teks kita itu akan memahami, tahu tentang apa yang sedang kita bicarakan. Sehingga ini memang untuk memberikan gambaran kepada orang tersebut tentang apa yang sedang kita deskripsikan. Kita mendeskripsikan benda, berarti kita harus menyampaikan gambaran-gambaran benda tersebut sehingga orang memiliki gambaran tentang hal tersebut juga. Nah, the purpose of descriptive text. Apa sih tujuan dari descriptive text? The purpose is to make our readers see, feel, and hear what we have seen, felt, and heard. Jadi, membuat pembaca itu bisa melihat, merasa, dan mendengar apa yang sedang kita lihat, rasa, dan kita dengar. Sehingga matching apa yang sedang kita ingin sampaikan. Whether we are describing a person, a place, or a thing, our aim is to reveal a subject through
vivid and carefully selected details. Jadi memang benar-benar di sini nanti tujuannya untuk benar-benar memberikan gambaran, sehingga gambaran itu tentang apapun pendengar itu atau pembaca itu juga merasakan deskripsi atau gambaran yang sama. Nah, the generic structure of descriptive text. The generic structure itu ada dua, identification and description. Identification itu biasanya di kalimat awal. Itu introduction, where or who is the subject is being described. Ya, jadi di situ adalah gambaran orang yang akan dideskripsikan. Jadi introduction awal, I have a friend, she is Mala, seperti itu bisa misalnya. Atau kalau tempat misalnya I love Bali, one of my lovely place in Bali is Ubud misalnya. Nah, di paragraf selanjutnya atau di kalimat selanjutnya itu sudah masuk ke description. Ubud is bla 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 bla. Jadi bisa tentang describe parts, mendeskripsikan bagian-bagiannya, qualities and the characteristic of person, place or thing to be described. Jadi di situ bisa mendeskripsikan detail Ubud itu apa, jenis wisata seperti apa, bagaimana lokasinya, bayar, misalnya berbayar itu kontribusi bayarnya berapa, transportasi di sana enak atau tidak dan sebagainya. Itu pun adalah deskriptif tentang tempatnya, bagaimana lokasinya, nyaman atau tidak dan sebagainya. Berarti kalau yang tentang transportasinya ada atau tidak tadi termasuk additional description ya. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran tambahan kalau di sana itu suasananya seperti apa dan sebagainya. Lanjut. Nah, this is the example of our descriptive text. The happening topic ya, the happening topic that is about COVID-19. Ya. Jadi di sini menceritakan gambaran detail tentang COVID-19. Okay, you can read it. December 2019, the world was shocked with an outbreak for a respiratory virus in the city of Wuhan, the capital city of Hubei province of Republic of China, recently known as the novel coronavirus or COVID-19. Nah, di teks ini memang nggak mau baca detail, biarkan kalian yang try to read the text, and then I will try to give you a challenge to find out the new word, and you still difficult or you do not know the meaning of the word. Nanti mem mau tanya aja, kamu itu tahu nggak tentang beberapa kata di sini? Kalau belum tahu, silakan dicari, silakan dicatat atau ditulis di buku beberapa kata yang nanti di garis bawahi. Kalian tahu nggak sih artinya? Terus nanti biar tahu nih makna di sini. Okay, this one is the word that you have to find out on your dictionary. I hope you are seriously to find out the meaning in your dictionary, and please try to write down all the note of this material. Jangan lupa mencatat tadi apa pengertian descriptive text, kemudian generic structure-nya, kemudian that is the example. Untuk example gimana mem? Tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, but try to read it correctly. Silakan dibaca secara cermat dan find out the meaning of this word. Silakan ditemukan kata-kata yang
kata-kata berikut ini. Nah, next week I will ask you some question based on this text. Next week, Mem akan bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan tentang teks ini. So, try to learn more about this text. And then, just for this meeting, you have to find out the meaning of this word. Silakan di list kata-kata berikut ini. That is difficult word or new word for you. Silakan di list. And then for your attendance list today, please write down your comment in this video. Tell me your name and your class, and then try to make it clearly. Buat itu selengkap mungkin. Do you understand about the text today or the material today? Silakan tulis di kolom komentar. Okay, that's all from Mrs. Ika, and I'm so happy to guide you for our English class today. See you next time. If you have difficulties, feel free to contact me in my WhatsApp number or in our virtual classroom. Thank you very much. Stay safe, stay healthy, and stay happy for all of my students. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.